Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan oleh kelompok kami pada bab praktikum polarisasi. Anggota kelompok kami adalah Hirtam Flatinisa, Ines Almira Sinta, Maya Setia Putri, dan M. Fauzan Wendra Rahmawan. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menentukan sudut polarisasi larutan gula menggunakan polarimeter. Yang selanjutnya adalah dasar teori. Polarisasi adalah proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Efek polarisasi hanya dialami oleh gelombang transversal. Cahaya juga dapat mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya termasuk gelombang transversal. Polarisasi cahaya adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar gelombang. Gejala polarisasi dapat digambarkan dengan gelombang yang terjadi pada tali yang dilewatkan pada celah. Apabila tali digetarkan searah dengan celah, maka gelombang pada tali dapat melewati celah tersebut. Sebaliknya, jika tali digetarkan dengan arah tegak lurus celah, maka gelombang pada tali tidak bisa melewati celah tersebut. Polarisasi cahaya dapat disebabkan oleh 4 cara, yaitu yang pertama, polarisasi karena pemantulan. Berkas sinar alami atau sinar yang belum terpolarisasi dijatuhkan dari medium udara ke medium kaca atau cermin datar. Dengan sudut datang I sama dengan 57 derajat, maka yang dipantulkan sudah terpolarisasi. Lalu yang kedua adalah polarisasi karena pemantulan dan pembiasan. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Oleh karena itu, sinar pantul tegak lurus sinar bias yang berlaku plus R sama dengan 90 atau min R sama dengan 90. Yang ketiga yaitu polarisasi karena penyerapan selektif. Polarisasi yang diperoleh dengan memasang dua buah polaroid yaitu polarisator dan analisator. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi linier dari cahaya alami yang tak terpolarisasi. Analisator berfungsi untuk mengubah arah polarisasi dan mengatur besar intensitas cahaya yang akan diteruskan ke pengamat. Suatu cahaya tak terpolarisasi datang pada lembar polaroid pertama disebut sebagai polarisator dengan sumbu polarisasi ditujukan oleh garis-garis pada polarisator. Kemudian dilewatkan pada polaroid kedua yang disebut analisator. Jika kuat medan listrik cahaya terpolarisasi vertikal sebelum analisator adalah E, maka kuat medan listrik cahaya terpolarisasi yang keluar dari analisator adalah E cos Q. Maka intensitas sinar yang diteruskan oleh polarisator I1 haruslah memiliki I atau intensitas di mana I1 sama dengan setengah I0. Dengan I0 adalah intensitas cahaya mula-mula atau cahaya yang tidak terpolarisasi. Cahaya dengan intensitas atau I1 kemudian datang pada analisator dan cahaya yang keluar dari analisator akan memiliki intensitas cahaya atau I2. Menurut hukum halus, hubungan antara keduanya dapat dinyatakan oleh I2 sama dengan I1 cos kuadrat Q atau I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat Q dengan Q sebagai sudut antara sumbu polarisasi dan sumbu analisator. Yang keempat yaitu polarisasi karena pembiasan ganda atau bias ganda. Polarisasi karena bias kembar dapat terjadi apabila cahaya melewati suatu bahan yang mempunyai indeks bias ganda atau lebih dari 1. Misalnya pada kristal kalsit. Yang pertama ada berkas sinar biasa atau ordinary, yang kedua ada berkas sinar luar biasa atau extraordinary. Ketika berkas cahaya yang tidak terpolarisasi memasuki bahan bias kembar, cahaya itu akan terpisah menjadi dua cahaya yang terpolarisasi.
Jika cahaya datang pada suatu sistem, misalnya gas, maka elektron-elektron dalam partikel dapat menyerap dan memancarkan kembali sebagai dari cahaya. Penyerapan dan pemantulan kembali ini disebut sebagai hamburan. Hamburan inilah yang menyebabkan cahaya matahari mengenai pengamat di bumi terpolarisasi sebagian. Hamburan jugalah yang menyebabkan langit tampak biru. Berdasarkan analisis tentang hamburan, untuk intensitas cahaya tertentu, intensitas cahaya yang dihamburkan bertambah dengan bertambahnya frekuensi. Karena cahaya biru mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dari cahaya merah, maka cahaya biru dihamburkan lebih banyak dari cahaya merah. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama ada laser pointer, yang kedua polarizer, yang ketiga analyzer, yang keempat alat pengukur cahaya, yang kelima sample tube, dan yang terakhir adalah viewer. Nah, selanjutnya adalah gambar set alat percobaan. Nah, set alat percobaan disusun sedemikian rupa seperti pada gambar sehingga dapat dilakukan pengambilan data. Kenapa terdapat dua tempat gelap terang? Sebenarnya yang gelap itu set untuk mengambil data, sedangkan terang itu hanya untuk mengambil gambar sehingga lebih jelas. Seperti itu. Teknik pengambilan data atau prosedur percobaan. Yang pertama, buatlah set alat percobaan. Kemudian lakukan percobaan dengan sampel aqueous atau air mineral dan intensitas cahaya setelah melewati sampel. Buat tempat sampel yang transparan atau tembus cahaya. Catat data sudut dalam derajat dan intensitas cahaya dalam lux. Buat gambar grafik, temukan posisi sudut yang minimal dengan melihat intensitas cahaya yang paling minimal. Itu posisi sudut polarisasi dari air atau aqueous. Lakukan langkah di atas dengan sampel air tadi ditambah gula. Kemudian temukan posisi sudut polarisasi larutan gula tadi. Tentukan perubahan sudut putar bidang polarisasi dari larutan gula tadi dengan menselisihkan posisi sudut polarisasi larutan gula dengan posisi sudut polarisasi air. Nah, setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil data sebagaimana berikut. Yang pertama untuk sampel air mineral. Untuk sudut putar 0 derajat, didapatkan intensitas cahaya 330 lux, 10 derajat 290 lux, 20 derajat 245 lux, 30 derajat 189 lux, 40 derajat 125 lux, 50 derajat 77 lux, dan seterusnya hingga 180 derajat didapatkan intensitas cahaya 344 lux, di mana data yang didapatkan mengalami penurunan, kemudian juga mengalami penaikan di akhir. Selanjutnya untuk set gula, di mana massa gula yang digunakan adalah 20 gram dan volume airnya 60 ml. Untuk sudut putar 0 derajat didapatkan intensitas cahaya 212 lux, 10 derajat 175 lux, 20 derajat 149 lux, 30 derajat 108 lux, dan seterusnya hingga sudut putar 180 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 217 lux. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Dari data-data yang sudah dijabarkan sebelumnya, didapati hubungan grafik antara intensitas cahaya dengan sudut analiser sebagai berikut, di mana sumbu Y sebagai intensitas cahaya dan sudut putar sebagai sumbu X. Didapati grafik parabola terbuka ke atas sebagai berikut. Ini adalah percobaan 1 pada air mineral, sedangkan ini adalah percobaan kedua, yaitu pada air gula. Grafik tetap sebagai ini adalah grafik hubungan intensitas cahaya dengan sudut analiser. Sumbu Y-nya tetap intensitas cahaya dan sumbu X-nya tetap sudut putar. Selanjutnya kami menganalisis yaitu konsentrasi larutan gula, di mana C sama dengan massa gula per mR gula dikali 1000 per volume air. Lalu C sama dengan 20 gram per 180 dikali 1000 per 60 mili.
sehingga C sama dengan 1,85 gram per mililiter. Lalu perubahan sudut polarisasinya yaitu 90 derajat. Sudut putar jenis larutan yaitu dilambangkan dengan alfa sama dengan theta per L kali C. Alfa sama dengan 190 derajat per 1,25 desimeter dikali 1,85 gram per mililiter, sehingga didapati alfa sama dengan 38,92 mililiter per desimeter gram. Baik, akan saya akhiri presentasi kami. Seterusnya kita ada kesimpulan. Jadi berdasarkan eksperimen ini, kami dapat simpulkan bahwa intensitas cahaya itu bernilai sangat berbeda jika melalui tempat sampel yang berbeda pada sudut polarisasi yang sama. Percobaan ini dilaksanakan dengan menggunakan sebuah alat pangkat polarimeter yang sederhana. Terdapat dua tempat sampel yang digunakan pada percobaan ini, yaitu air atau aqueous dan air gula. Masing-masing diukur dengan intensitas cahaya lux dari sudut putaran 0 derajat hingga 180 derajat. Pada sampel aqueous, kita memperoleh nilai minimum intensitas cahaya sebesar 2 lux dan intensitas cahaya maksimum sebesar 344 lux. Sedangkan pada sampel air gula, kita memperoleh nilai minimum intensitas cahaya sebesar 1 lux dan intensitas cahaya maksimum sebesar 217 lux. Berdasarkan nilai tersebut, diasumsikan bahwa sudut nilai putar jenis larutan itu berbeda dengan rumus alfa sama dengan theta dibagi dengan LC. Ditemukan bahwa sudut putar jenis larutan air gula itu adalah sebesar 38,92 ml per dmg. Berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan pada penulisan laporan kami. Pertama, kita dapat dari jurnal praktikum gelombang dari Dewi Suliawasiti dari website Akademia Edu, dan modul tugas polarisasi dari Pak Sustrisno NT Universitas Negeri Malang. Berikut adalah lampiran pendeteksi intensitas cahaya dari air mineral. Dan berikut adalah lampiran deteksi intensitas cahaya bagi air gula. Baik, berakhirlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk memerhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.